Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya saya. Bagi yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan jangan lupa support channel gue terus dengan cara subscribe. Nah, di video kali ini, gue bakalan bahas kisah yang sangat inspiratif bagi gue sendiri, maupun bagi semua orang. Jadi, kisah ini berasal dari India, yang bernama seorang pria, Arun Nachalam. Jadi, Arun ini ialah pria yang pertama kali menggunakan pembalut. Wah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok laki-laki pakai pembalut? So, penasaran? Mari kita bahas ya. Kisah dimulai ketika ada seorang pria yang bernama Arun Nachalam Muruganatam, ya, atau saya singkat dengan nama Arun. Jadi Arun ini tergolong keluarga yang sangat miskin. Dia lahir pada tahun 1962 yang berada di Coimbatore, Tallinn, India. Jadi Arun ini dia mempunyai seorang istri yang bernama Santi, dan Arun dan istri dia tinggal di desa yang sangat terpencil, di mana di desa Arun ini masih memegang mitos hal-hal tabu. Jadi itu terlalu banyak hal-hal yang tabu di sana, itu membuat di desa mereka itu kurang dan minim soal pengetahuan, guys. Nah, jadi hal tabu yang ingin saya bahas kali ini mengenai menstruasi serta pembalut. Tahu kan? Ya, cewek-cewek pasti udah tahu lah ya. Nah, jadi di desa si Arun ini, kalau misalnya istri maupun perempuan mengalami haid atau menstruasi, itu mereka dilarang. Dalam arti sesungguhnya itu dilarang melakukan kontak fisik, dan bahkan sampai-sampai disuruh tidur di depan teras rumah dia, guys. Bayangin gak? Soalnya istri kita sedang mengalami haid, itu kan biasanya kan hanya dilarang melakukan kontak fisik berhubungan suami istri, itu aja. Tapi di desa si Arun ini anehnya, karena tabu, itu mereka sampai-sampai disuruh tidur di depan teras. Gila. Next, jadi para pria-pria di kota si Arun ini tuh nggak bisa dan dibilang aib atau hal yang sangat memalukan jika mereka menyebut menstruasi maupun pembalut, guys. Lah, mungkin kalian bertanya, kok memalukan soal pembalut sama menstruasi sih? Jadi gue bahas nih. Jadi ceritanya berawal dari saking sayangnya si Arun sama istri dia. Jadi saat si istri dia tadi mengalami atau menjelang haid, si Santi tadi, jadi kalau misalnya dia datang bulan, itu dia nggak pakai pembalut, guys. Dia malah menggunakan kain kotor, daun-daunan, sampai abu dijadikan selama menstruasi tersebut. Nah, karena apa? Karena Arun ini kan tergolong keluarga miskin, jadi dia nggak mampu membeli pembalut yang higienis di apotik-apotik atau pasaran di sekitaran tempat dia. Seperti yang kita tahu kan, kalau menggunakan hal tersebut kan itu kan nggak sehat ya, dan nggak higienis. Sampai-sampai istri si Arun ini dia sering marah-marah jika si Arun sering membahas mengenai menstruasi ataupun haid. Karena bagi mereka dan si Santi, hal tersebut tuh sangat memalukan bagi mereka yang berada di desa si Arun tersebut. Jadi si Santi ini, istri dia itu meminta si Arun untuk nggak bahas-bahas lagi masalah menstruasi maupun haid, guys. Nah, sampai di mana setelah berapa bulan si Santi ini haid, dan si Arun pun juga nggak pernah bahas, sampai-sampai si Arun ini karena sayangnya sama si istri dia Santi, dia diam-diam membelikan sebuah pembalut yang ada di apotik dengan harganya yang mahal. Hal itulah yang membuat Santi itu marah, karena mereka kan miskin, susah makan. Jadi itulah yang membuat si Santi ini marah. Tapi hal tersebut kan dilakukan oleh si Arun ini karena dia sayang dan tidak ingin melihat istri dia sakit, apalagi bagian organ kewanitaan dia. Karena menurut dokter yang berada di daerah si Arun ini, 10 dari 12 orang itu mengalami penyakit di organ kewanitaannya karena menggunakan hal-hal pengganti pembalut yang tidak higienis, guys.
Melihat kejadian tersebut, Arun pun berpikir dan berusaha untuk mencari cara agar bisa membuat pembalut dengan karya dia sendiri. Sampai di mana si Arun ini dia membuat nih pembalut sendiri dari kapas maupun dari kain yang tipis. Jadi dia memberikan hasil karya si Arun tersebut, pembalut yang dia buat tadi itu kepada istri dia di saat haid di bulan berikutnya. Tapi si Santi ini menolak terus karena itu nggak akan bagus. Tapi ujung-ujungnya si Santi ini malah menerima hasil buatan si Arun, guys. Nah, tapi hal tersebut membuat sari-sari atau organ kewanitaan si Santi ini bermasalah akibat pembalut yang dibuat sendiri oleh suaminya Arun. Nah, sampai gimana itu membuat si Santi ini marah, keluarga dia kecewa, sampai-sampai si Arun ini karena dia sudah membuat hasil pembalut dari kapas dan kain tadi, dia memberikan kepada masyarakat ataupun pelajar-pelajar yang ada di desa dia untuk mencoba hasil karya si Arun tersebut. Hal tersebut membuat si Arun ini merasa dilecehkan karena dipikir dia itu gila. Sampai-sampai untuk uji coba hasil pembalut yang dia buat, si Arun ini memakai pembalut yang dia buat dengan menggunakan darah binatang, dan dia gunakan dan dia coba apakah pembalut yang dia gunakan atau dia buat ini bisa bekerja seperti pembalut yang ada di pasaran, guys. Namun tiba-tiba dia bawa bersepeda, dia bawa duduk, darah itu pun masih berceceran, guys. Hal itu pun membuat si Arun ini malu karena kan cowok pakai pembalut. Dia pun langsung terjun ke sungai yang dibilang keramat oleh desa tersebut. Nah, jadi melihat tingkah si Arun ini sudah meresahkan, sudah gila, dan itulah membuat si Arun ini diusir oleh masyarakat yang ada di desa dia dan dikucilkan oleh keluarga si Arun. Gila, gue sedih saat ini nih. Nah, jadi suatu beberapa bulan kemudian, karena si Arun ini kan udah diusir dari desa dia, si Arun pun nggak tinggal diam, nggak berhenti. Dia pun terus mencari informasi bagaimana cara atau bahan-bahan yang bisa membuat pembalut yang higienis sesuai fungsinya. Jadi suatu ketika dia bertemu dengan seorang profesor. Profesor ini nggak dikasih tahu ya namanya siapa. Jadi dia konsultasi dengan ahli yang ada di bidang tersebut. Jadi dia nanya-nanya bagaimana cara membuat pembalut, bahan-bahan yang digunakan. Namun hal tersebut karena perusahaan itu masih ada di Amerika, jadi dia masih terus mencari informasi sampai di mana dia sudah menemukan bahan-bahan yang sesuai yang ada di pasaran yang si pembalut tadi. Nah, jadi suatu ketika dia menyewa tempat, dia menyiapkan tabungan dia yang ada sedikit si Arun tadi, dia membelilah mesin pembuat pembalut seadanya. Sampai di mana dia mencoba membuat pembalut hasil karya dia sendiri. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang perempuan. Jadi perempuan ini, guys, dia lagi pengen pergi nih ke pasar. Nah, jadi di pertengahan perjalanan dia bertemu dengan si Arun. Nah, jadi si Arun ini nanya, ngapain kamu, sedang apa? Jadi si perempuan ini dia bilang dan menjawab, saya sedang mencari pembalut untuk bos saya. Nah, jadi dia nyari pembalut. Oh, saya ada pembalut, kata si Arun ini, saya buat sendiri. Ya, dicobalah sama ini. Ternyata pembalut yang dibuat si Arun ini sama fungsinya dengan pembalut yang dicari oleh bos dia dan sama fungsinya yang ada di pasaran, guys. Nah, jadi bos dia ini yang bernama si Pari. Jadi dia mencoba hasil karya si Arun ini, guys. Dan ternyata sangat terharu. Pembalut hasil karya si Arun ini sungguh sangat sama dengan yang ada di apotik serta di pasaran. Itu pun membuat si Arun ini merasa bahagia, terharu, karena kerja keras dia selama ini untuk membuat wanita-wanita atau orang-orang yang ada di desa dia itu sehat. Karena kan mereka sebelumnya menggunakan kain kotor, daun-daun ataupun abu. Jadi dari hasil pembalut yang dia buat ini, dia ingin mensejahterakan lah
wanita-wanita yang ada di desa dia saat mengalami haid seperti itu. Singkat cerita, karena kan Harun tadi kan bertemu sama bos tadi tuh yang bernama Pari. Jadi karena melihat kegigihan dan hasil karya si Harun ini, si Pari tadi pun membantu untuk memproduksi lebih banyak pembalut yang dibuat oleh si Harun. Nah, hal itulah membantu juga wanita-wanita yang ada di kota tersebut untuk memarketingkan atau memasarkan hasil karya si Harun tersebut, guys. Nah, setelah beberapa saat, si Harun pun berhasil dan sukses akibat kerja keras dia membuat hasil karya dia sendiri, yaitu pembalut, guys. Sampai-sampai berita tersebut pun tersebar di desa dia, tersebar di India, dan hal itu pun membuat warga masyarakat yang ada di desa Harun sebelumnya itu bangga dengan kerja keras si Harun. Jadi singkat cerita, suatu saat ada perlombaan sains, dan Harun pun ikut serta, dia membawa mesin buat pembalut dia. Dan sampai-sampai si Harun ini memenangkan juara kedua, guys. Bayangin saking bagusnya mesin pembalut yang dia buat. Dan itu pun semenjak kompetisi tersebut, si Harun ini menjadi orang keempat yang berpengaruh di India, dan hasil karya dia sendiri pun sudah dipasarkan di penjuru India, Afrika, dan karya dia pun dan membuat pembalut ini dia sudah dipasarkan sebagian di seluruh dunia, guys. Luar biasa. Nah, jadi sampai-sampai si Harun ini diundang di sebuah seminar. Jadi dia diberi penghargaan oleh orang yang tadi yang ulang berpengaruh tadi, yang nomor keempat di India. Jadi sampai si Harun ini dia bertemu dengan seorang yang paling kaya di dunia, itu Bill Gates. Bayangin gak? Saking berhasilnya si Harun. Dia duduk sambil Bill Gates, dia cerita dengan si Bill Gates, dan dia juga bertemu dengan aktor Bollywood yang terkenal, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan pernah bilang gini sama si Harun di seminar dia, kalau di Amerika kan ada si Batman, ada Superman, tapi kalau di India ada The Batman. Jadi The Batman itu yang laki-laki pembalut tadi, si Harun. Jadi karena dia kerja keras dia, kesuksesan si Harun ini, jadi dia sampai-sampai dijuluki laki-laki pembalut atau The Batman. Dan dari kisah inspiratif si Harun ini dibuatkanlah film yang berjudul The Batman, guys. Jadi yang belum nonton filmnya bisa nonton langsung ya. Oke, segitu dulu cerita yang sangat inspiratif bagi gue dari seorang Harun, dari keluarga atau lahir di desa yang sangat terpencil yang masih tabu, itu tiba-tiba menjadi orang yang sukses akibat kegigihan dia. So, gimana menurut kalian videonya? Pesan dari gue dari cerita ini, jangan lupa atau jangan berhenti untuk terus berusaha, berdoa. Apapun yang kita inginkan itu pasti terwujud asal kita selalu fokus, bekerja keras, dan mempunyai keinginan yang sangat tinggi. Gimana menurut kalian videonya? Komen di bawah. Segitu dulu video dari gue, dan bagian kalian yang sangat suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, like, maupun komen. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.